Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Cahaya yang tak terlukiskan meletus dari tubuh Wo Yu Hao saat keenam roh agungnya berkilau terlihat satu demi satu. Tian Meng, Permaisuri Salju, Permaisuri Es, Adas Bintang, Raja Beruang Es, dan Putri Duyung muncul satu demi satu di belakangnya. Ketujuh emosi itu segera dibagi. Permaisuri Salju mewarisi emosi kesedihan, Permaisuri Es mewarisi emosi kemarahan, Rumput Es Adas Bintang mewarisi emosi kebahagiaan, dan Raja Beruang Es mewarisi emosi kebahagiaan. Putri Duyung, Lia, mewarisi kejahatan, sementara seluruh tubuh Tian Meng ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan, yaitu cinta. Dan itu memungkinkan Wo Yu Hao mengalami transformasi drastis. Monster roh sejuta tahun sekarang telah memiliki masa depan dan telah mewarisi kekuatan cinta. 6 roh Wo Yu Hao masing-masing mewakili emosi. Alis Rong Nian Bing diturunkan. Ada satu yang tersisa, kebencian. Apakah kau akan mewarisi kekuatan kebencian sendirian? Mata vertikal pada dahi Wo Yu Hao secara bertahap terbuka pada saat ini, dan seberkas cahaya hitam melonjak keluar dari dalamnya. Ada sesuatu yang melayani di depannya, dan benda ini memiliki aura kebencian yang segera membengkak. Bukankah entitas yang mewarisi emosi ketujuh dan terakhir adalah Kaisar Termata Jahat? Kaisar Termata Jahat bukan salah satu roh Wo Yu Hao, tetapi tingkat penggabungannya dengan Wo Yu Hao tidak kalah dengan roh Wo Yu Hao. Kaisar Termata Jahat tampaknya memahami beberapa hal ketika dia merasakan sekelilingnya, dan kebencian yang intens berangsur-angsur surut ketika dia akhirnya berubah menjadi versi dirinya yang lebih kecil dan melayani di sebelah Wo Yu Hao. Kaisar Termata Jahat masih memunculkan kebencian, tetapi hanya ada ketenangan di matanya sekarang. Baiklah, Rong Nian Bing mengangguk ke arah Wo Yu Hao. Sinar cahaya putih yang kuat meletus dari tubuhnya dan menyapu Wo Yu Hao dan dirinya sendiri. Wo Yu Hao dan 7 rohnya menutup mata mereka pada saat yang sama. 7 emosi mengalir terus-menerus, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah dan menyublim. Itu menyatu. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu, dan ketika Wo Yu Hao membuka kembali matanya, 7 roh agungnya lenyap. Dia menyadari betapa terkejutnya dia berdiri di atas gunung kecil, tetapi hanya ada awan dan kabut di sekitar gunung kecil ini. Awan bergulung-gulung di udara dan semua jenis elemen padat meresap udara ketika mereka berdesir dan bergelombang secara mistis. Wo Yu Hao menatap dirinya saat emosinya berubah. Tampaknya tidak ada yang berubah, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lain di benaknya. Awan di sekitarnya tiba-tiba dinodai dengan warna-warna keemasan lembut yang menghasilkan kualitas yang aneh tapi unik. Beberapa tokoh secara bertahap muncul dari awan dan terbang ke arah Wo Yu Hao. Mereka semua tampan dan mengenakan pakaian kuning dan sederhana. Dalam beberapa nafas, mereka muncul di depan Wo Yu Hao. Ada 12 orang dan mereka semua membungkuk dan menyambut Wo Yu Hao dengan hormat. Pria yang memimpin membuka mulutnya. Salam Dewa Emosi. Kamu adalah... Wo Yu Hao bertanya dengan bingung. Pria itu menjawab, kami adalah pejabat alam dewa. Anda baru tiba di alam dewa dan kami di sini untuk membimbing Anda ke Raja Dewa dan penegak hukum. Wo Yu Hao mengangguk dan berkata, terima kasih. Dia akan mengikuti sejak dia ada di sini. Wo Yu Hao masih bisa mengingat kata-kata Rong Nian Bing bahwa ayah mertuanya adalah leluhur Sekte Tang dan juga penegak alam dewa. Petugas dewa membuat gerakan untuk mengundangnya ke depan dan pria di depannya memimpin. Sementara petugas dewa lainnya berpisah di kedua sisi. Ekspresi mereka sangat hormat. Tubuh Wo Yu Hao melayang ke depan, segalanya tampak berbeda setelah ia menjadi dewa dan kekuatan spiritual serta kekuatan jiwanya telah berubah secara drastis. Lautan spiritualnya dipenuhi dengan warna-warna emas yang aneh dan kualitasnya tampaknya milik dunia lain. Wo Yu Hao bisa mewujudkan apa saja selama dia menghendakinya. Ini membuat Wo Yu Hao berpikir tentang gurunya. Demi Plan Spektral, nilai kese.
Kekuatan spiritual Huo Yuhao seperti pesawat atau dunia yang sama sekali berbeda, dan rasanya seperti pesawat atau dunia yang benar daripada pesawat tanpa awak. Huo Yuhao adalah diktator atas segalanya di tempat ini. Mungkin seperti itulah rasanya menjadi dewa yang sejati. Lautan spiritual Huo Yuhao harus dikenal sebagai lautan ilahinya, dan kekuatan jiwa emas yang mengalir di dalamnya, di dalam tubuhnya, juga harus dikenal sebagai kekuatan dewa. Kekuatan dewa Huo Yuhao bisa mengubah elemen sesuai dengan pikirannya, dan dia bisa mengendalikan semua riak dan undulasi unsur dalam alam dewa. Tentu saja, transformasi unsurnya terbatas pada awalnya ia miliki, tetapi unsur-unsur tidak lagi berbeda dan itu lebih murni. Selain itu, dia bisa beralih di antara mereka dengan kemauannya dan sangatlah cepat. Cahaya dan kabut terpisah ketika pemandangan di depannya, di depan matanya terus berubah, dan Huo Yuhao melepaskan kesadarannya di tengah lingkungannya yang beraneka ragam. Huo Yuhao menyadari keterkejutannya bahwa alam dewa tampaknya tidak melampaui batas manusia. Masih ada tanah, gunung, dan sungai, namun ada energi vital yang kuat dari langit dan bumi di setiap sudutnya, dan volumenya setidaknya beberapa ratus kali lipat dari benua dulu. Bahkan bernafas di tempat ini akan meningkatkan kultivasi seseorang lebih dari kultivasi dan meditasi di benua dulu. Namun tampaknya ada semacam kekuatan unik yang aneh di bawah yang membatasi sesuatu di dunia yang aneh ini. Huo Yuhao harus perlahan-lahan merasakan dan mencari tahu semua hal ini di masa depan. Pengantar serta penjelasan Rong Nianbing hanyalah fondasi, dan ada begitu banyak hal mistis dan magis di alam dewa yang luas ini. Huo Yuhao terbang untuk berada waktu yang tidak diketahui ketika area di depannya bersinar dan warna keemasan di sekitarnya menjadi lebih padat. Cahaya lembut menyerupai tanah seorang ibu yang membelai kulit halus awan, dan ruang ilusi memancarkan kekhasan yang menyentuh. Tampaknya ada aula yang megah di suatu tempat di kejauhan dan tampak seperti ilusi dan nyata terhadap cahaya lembut. Satu sosok berdiri diam-diam di antara awan-awan, menatap melintasi cakrawala yang tak terbatas. Tidak ada yang tahu apa yang dia lihat. Orang ini memiliki rambut biru panjang yang menyerupai air terjun yang jatuh sampai ke kakinya. Jika dia tidak memiliki perawakan tegak dan tinggi serta bau lebar, orang mungkin akan berpikir orang ini adalah seorang wanita. Dengan melihat punggungnya, air tampak bergoyang-goyang di jubah biru mewahnya, dan setelah diperiksa lebih dekat, mata seseorang akan langsung tertarik oleh warna biru tua. Seperti roh seseorang akan tersedot ke dalam warna-warna biru yang luas, mendalam, dan tak berujung seperti lautan besar. Pria ini tampak sedikit lebih dari 20 tahun, dan ia memiliki fitur tampan bersama dengan sepasang mata yang dalam dan mendalam. Matanya tampak kosong, namun tampaknya juga memandang serta mengandung setiap fenomena kosmologi yang ada. Warna keunguan berkedip-kedip dari waktu ke waktu yang bahkan lebih menyentuh dan memikat. Ada kualitas pemuda dan keheranan di satu saat, dan perubahan hidup dan mati di kemudian hari. Petugas dewa membimbing Huo Yuhao di depan pria ini dan berhenti. Mereka membungkuk dengan hormat dan berkata, "Dewa Laut." Ya, pemuda berambut biru berbalik dan memandang Huo Yuhao. Mata awalnya yang tenang tiba-tiba berubah dingin. Petugas dewa mundur diam-diam dan memberi mereka ruang. Huo Yuhao secara khusus dapat merasakan tekanan dari sikap acuh tak acuhnya, dan itu menahannya sampai nafasnya menjadi tidak teratur. "Salam, Dewa Laut." Huo Yuhao tidak benar-benar tahu bagaimana mengatasinya. Dia takut membuat marah pria ini dengan memanggilnya sebagai mertuanya, tetapi dia juga tidak bisa memanggilnya dengan namanya. Huo Yuhao hanya bisa mengikuti bagaimana petugas dewa telah memanggilnya. Tang San meneliti Huo Yuhao yang sedikit gelisah dan cemas. Dia bertanya dengan gamblang, "Kau mewarisi kursi Dewa Rong Nianbing. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah anggota alam dewa. Ada banyak aturan di alam dewa, dan petugas dewa akan membimbingmu di masa depan. Kau akan memiliki beberapa tanah di dalam alam dewa. 2 raja dewa dan 2 penegak hukum lainnya berkultivasi sendiri, tetapi kau akan memiliki kesempatan untuk melihatnya selama majelis para dewa. Selama kau mematuhi aturan alam dewa, anggota Dewan Alam Dewa tidak akan mengganggu apapun yang kau lakukan." Tang San menggeram.
Ayo. Sebuah bayangan dengan cepat muncul di samping Tang San. Orang ini mengenakan jubah emas panjang dan undulasi kekuatan ilahinya jauh lebih kuat daripada petugas dewa yang datang sebelumnya. Penegak, Tuan. Tang San melambaikan tangannya dan berkata bahwa dewa emosi yang baru ke kediamannya. Ya, petugas dewa berjubah emas menjawab dengan hormat. Tang San melirik dingin pada Huo Yuhao sebelum dia berbalik untuk terbang menuju aula besar di kejauhan. Huo Yuhao ketakutan ketika dia buru-buru berseru, "Mohon tunggu Dewa Laut." Tujuan terpenting Huo Yuhao untuk datang ke alam dewa adalah menemukan Tang Wutong. Dia akhirnya bertemu dengan ayah mertuanya, tetapi bagaimana dia bisa menemukannya lagi di alam dewa yang tidak dikenalinya jika ayah mertuanya pergi? Tang San berhenti. Dia bahkan tidak berbalik ketika dia bertanya, "Apa lagi yang kau inginkan?" Huo Yuhao mengepalkan tangannya. Dia berjuang untuk bertahan sebelum tekanan sombong Tang San saat dia berkata, "Tolong, biarkan aku melihat Wutong. Aku ingin menjelaskan beberapa hal kepadanya." Omong kosong. Tang San tiba-tiba meraung saat dia berputar, kemarahan memancar dari wajahnya ketika dia membalas, "Apakah kau tidak cukup menyakiti putriku? Dia sangat menderita di dunia bawah karena dia berkenalan denganmu. Dan kau masih ingin melihatnya?" Huo Yuhao menjawab tanpa malu, "Ya, semuanya adalah salahku, tapi aku hanya ingin melihatnya. Bisakah Anda memberiku kesempatan?" Tang San tertawa dingin dan melirik petugas dewa berjubah emas di sampingnya. Petugas dewa mengerti artinya dan pergi dengan diam-diam ketika dia menghilang dengan kilatan emas. "Kau ingin melihatnya? Ya, silahkan." Tang San merendahkan suaranya saat dia berbicara. Hati Huo Yuhao melompat dengan gembira, namun suasana hatinya yang gembira segera tenggelam ketika dia melihat ekspresi Tang San. "Memang." Dan Tang San melanjutkan, "Kau bisa melihatnya jika kau bisa mengalahkanku." Huo Yuhao tertegun sejenak. Kalahkan dia? Kalahkan penegak hukum terkuat alam dewa? Kalahkan Tang San yang bahkan Rong Nianbing yang kursi dewanya aku warisi telah mengakui bahwa dia lebih rendah? Kalahkan individu yang tangguh ini yang menjadi dewa 1000 tahun yang lalu dari benua Doulo? Aku harus mengalahkan calon ayah mertuaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa bertarung dengan Anda?" Huo Yuhao mengucapkan sedikit terengah-engah. Tang San tersenyum polos dan berkata, "Kalau begitu kau bisa pergi." Huo Yuhao memaksakan tawa. "Anda adalah leluhur sekte Tang dan Anda adalah penegak hukum alam dewa. Bagaimana aku bisa melawan Anda? Dan bagaimana aku bisa mengalahkan Anda?" Tang San mendengus dingin dan membalas, "Saat ini aku bukan penegak hukum alam dewa dan aku bukanlah pendiri sekte Tang. Aku adalah ayah seorang anak perempuan yang telah diganggu dan diperlakukan tidak adil. Kau telah memberitahu Wutong berkali-kali sebelumnya bahwa kau akan melindunginya dan membelanya. Bahkan kau mengatakan tidak akan membiarkan apapun dan sedikit pun yang akan membahayakannya. Tetapi apakah kau sudah melakukan itu? Kau telah menyakitinya lagi dan lagi dan kau telah mengirimnya ke jurang kesakitan dan penderitaan. Kau sudah memiliki anak, jadi mengapa kau masih mencoba untuk tetap berpegang pada putriku?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.